03. Tips dari Mamah. Hari menjelang siang. Setelah mengunjungi Raditya, Rea diminta istirahat. Rea tidur beberapa jam setelah meminum obatnya. Dan sekarang, dia sedang bersama Nina dan Nena menemani bayinya. Lucu sekali, dia mirip Aditya. Rea tersenyum seraya memperhatikan bayi laki-lakinya. Dan yang perempuan sangat mirip denganmu. Coba lihat, hidung dan bibir kalian sama, timpal Nena. Rea tertawa seraya memperhatikan bayi perempuannya. Benar kata Nena, bayi perempuan Rea memang lebih mirip Rea sedang bayi laki-lakinya lebih mirip Raditya. Ah, andai Aditya sempat melihat bayinya, pasti dia sangat senang, batin Rea. Menurut kabar yang Rea dengar, Raditya tidak sadar diri sebelum sempat melihat bayi mereka. Karena itu, Rea bersedih untuk suaminya. Air mata Rea menitik. Dia harap Raditya segera sadar. Rea, Nyonya Nena, saya mau pulang dulu. Sekalian memberikan cadangan ASI buat si kecil, ujar Nina yang baru selesai memompa ASInya. Dia harus pulang karena Franz memintanya istirahat setelah semalam begadang menjaga bayi Rea. Rea menoleh. Memperhatikan Nina yang sedang merapihkan pakaiannya. Terima kasih sudah membantu. Aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa, tutur Rea. Nina bangkit dari duduk menghampiri iparnya. Tidak perlu berterima kasih. Mungkin nanti aku yang akan banyak merepotkanmu. Kamu tahu kan aku tidak bisa mengurus bayi, aku akan banyak belajar darimu. Kita belajar bersama-sama, timpal Rea. Terkekeh. Rea mengantar kepergian Nina sampai pintu keluar ruang NICU, lalu kembali menghampiri bayinya. Mah, Rea iri pada Nina, cetus Rea pada ibunya yang sedang mendorong kursi rodanya. Nena mengernyit. Kenapa? ASI punya Nina keluar deras padahal kandungannya masih muda, sedang Rea keluarnya sedikit, jawab Rea sedih. Nena terkekeh. Sebagai ibu, wajar jika Rea merasa iri pada sepupunya. Dia pasti juga ingin memberikan ASI-nya sendiri pada bayinya. Mamah yakin, punyamu juga akan deras. Nena melepas pegangannya pada kursi roda, lalu duduk di kursi sebelah Rea. Mamah kasih tips. Nanti, kalau Raditya bangun, coba kamu minta dia melakukan ini. Nena membisikkan sesuatu pada putrinya. Pipi Rea merah mendengar kata-kata ibunya. Wajahnya terasa panas. Ih Mamah. Mana boleh Aditya begitu? Ini kan buat si kembar bukan buat ayah mereka, kalau abis bagaimana? Rea menutupi dadanya yang terasa tegang. Membayangkan Raditya memainkan keduanya seperti yang ibunya bisikkan. Nena tergelak. Tidak akan abis. Justru jika semakin sering dipera akan semakin banyak. Daripada kamu pakai pompa ASI, sakit. Lebih baik Aditya yang lakukan. Ah, Mamah. Rea tersenyum malu-malu. Memang selama hamil Aditya tidak pernah melakukannya. Goda Nena. Rea menggeleng. Dokter bilang bisa menyebabkan kontraksi. Jadi, Aditya selalu melewatkannya, jawab Rea. Teringat dengan kata-kata dokter saat Raditya berkonsultasi tentang hal yang boleh dan tidak boleh suami lakukan ketika berhubungan badan selama istrinya hamil. Raditya tidak mau membahayakan istrinya, karena itu dia sangat berhati-hati saat menyentuh Rea. Nena mengusap kepala putrinya. Sekarang kan sudah lahiran, jadi tidak apa-apa. Papahmu juga dulu sering melakukannya saat ASI Mamah tidak keluar untukmu. Dan rasanya lebih baik daripada pompa ASI. Mamah. Wajah Rea memerah mendengar penuturan ibunya yang blak-blakan. Rea malu sendiri mendengarnya. Wajah Nena memerah. Sebenarnya, dia juga merasa malu. Tapi, memberikan bimbingan untuk putrinya yang baru menjadi ibu merupakan kewajibannya sebagai ibu. Nena tidak mau Rea terlalu tegang menghadapi tugas barunya. Dia tidak mau Rea sampai mengalami baby blues. Jangan sungkan bertanya jika ada hal yang membingungkanmu dalam mengurus bayi. Mama akan membantu, tutur Nena seraya memeluk putrinya. Air mata Nena menitik. Begitu banyak rintangan yang Rea hadapi dalam proses kelahiran bayinya. Nena senang melihat putrinya bisa bersama bayi kembarnya. Rea memeluk tangan Nena yang memeluknya. Dia senang ibunya ada bersamanya. Walau dulu Rea sempat merasa dianaktirikan oleh orang tuanya, tapi setelah menjadi seorang ibu, Rea bisa sedikit memahami sikap mereka. Terima kasih, Mah. Di sisi lain, Pramono dan Nita baru saja sampai di parkiran rumah sakit. Pramono menyewa mobil untuk memudahkannya ke sana kemari.
Dia bersyukur Lalita memberikannya uang yang lumayan banyak sebelum pergi. Sial, mereka menempatkan penjaga di mana-mana, desis Pramono. Kesal melihat anak buah Raditya yang berjaga di pintu masuk. Nita menyeringai. Dia yakin Pramono akan menyerah menemui Rea. Tapi ternyata, perkiraannya salah. Kita harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Pikirkan caranya, ujar Pramono. Nita mendelik. Kenapa aku yang harus berpikir? Cari tahu saja sendiri. Aku tidak mau terlibat, ketus Nita. Tidak mau lagi berurusan dengan Pramono ataupun keinginannya menemui Rea. Sialan kamu. Pramono emosi dan mencengkeram rahang Nita. Ingat, aku akan menghancurkan hidupmu jika kamu tidak mau membantuku. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Nita menatap Pramono dengan sorot mata ketakutan. Dia berusaha melepaskan tangan Pramono dari wajahnya, namun pria itu mencengkeramnya dengan kuat. Nita meringis merasakan rahangnya yang nyeri seolah akan retak. Baik, aku akan membantu. Tolong lepaskan. Pinta Nita mengibah. Pramono menghempas kasar wajah Nita. Dia memukul setir dengan keras. Nampak amarah dalam raut wajahnya. Sejenak, Pramono diam, memikirkan cara untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit. Raditya sialan. Dia memang penghalang besar untuk hubunganku dan Rea, desis Pramono. Nita bergidik takut mendengar kemarahan Pramono. Pria itu tidak waras, Nita tidak berani macam-macam dengannya. Masuklah ke dalam. Cari informasi tentang Rea, titah Pramono. Dia menatap Nita dengan tajam. Jangan coba-coba mengkhianatiku. Aku tidak segan membuatmu celaka bersamaku. Nita meneguk liurnya dengan kasar. Paham dengan kata-kata Pramono. Jika Pramono tertangkap, tentu dirinya pun akan ikut disalahkan karena sudah membantunya. Aku tidak akan macam-macam, cicit Nita. Pramono menyeringai. Pergi. Kabari aku tentang keadaan di dalam. Tanpa membantah, Nita keluar dari mobil. Dia merapihkan penampilannya agar tidak dicurigai, kemudian beranjak memasuki rumah sakit. Tepat seperti perhitungan Pramono, pintu masuk dijaga ketat. Nita bahkan dimintai identitas sebelum diperbolehkan masuk ke dalam. Tidak hanya di pintu masuk, anak buah Raditya juga berjaga di depan lift. Nita iri pada Rea yang mendapatkan penjagaan ketat dari suaminya. Dia berandai-andai berada di posisi Rea. Jika saja dirinya mendapatkan penjagaan, pasti Pramono tidak akan berani berbuat semena-mena padanya. Dan kesuciannya tidak akan terenggut begitu saja. Kenapa nasib kita berbeda? Padahal, kita sama-sama wanita yang ditaksir Pramono. Tidak mungkinkah Pak Radit menyukaiku, seperti Pramono yang tiba-tiba menyukaimu? Batin Nita. Karena terlalu dalam berpikir, Nita tidak sengaja menabrak Bram. Nampak, wajah pria itu lusuh karena kurang tidur. Nita, sedang apa kamu di sini? Tanya Bram seraya tersenyum. 04, senang melihatmu cemburu. Nita tertegun mendengar pertanyaan Bram. Dia panik. Takut Bram menyadari kedatangannya bersama Pramono. Nita pun berusaha menyembunyikan kepanikannya agar Bram tidak curiga. Saya ingin menjenguk Rea, jawab Nita terbata. Bram tersenyum tipis. Rea ada di lantai 7. Siapkan identitasmu karena tidak sembarang orang bisa masuk sana. Oh ya, lebih baik kamu menghubungi Nina supaya dibantu masuk dengan mudah. Nita mengangguk dengan canggung. Bram begitu baik padanya. Pria itu sampai memberikan saran. Nita merasa diperhatikan oleh Bram. Aku pergi duluan. Tanpa menunggu jawaban Nita, Bram beranjak pergi. Tadi, dia pergi ke lantai bawah hanya untuk membeli kopi agar tidak mengantuk. Nita yang melihat punggung Bram menjauh segera mengejarnya. Dia nyaman berada di samping pria itu. Nita ingin berbagi dukanya yang semalam sudah kehilangan kesucian dengan berada di samping Bram. Pak Bram mau menjenguk Rea juga, kan? Nita buru-buru masuk ke dalam lift menyusul Bram. Bram menoleh pada Nita yang sudah berada di sampingnya. Kepalanya menggeleng. Tidak, aku akan pergi ke kamar rawat Rafka. Kasihan anak itu tidak ada yang menjaga. Karena itu, semalaman aku bersamanya. Rafka, Nita mengerutkan kening. Anak kecil yang meminum sirup di acara kemarin, jelas Bram. Dia menghela. Tatapannya menerawang membayangkan keadaan Rafka. Lambung Rafka terluka parah. Kemarin sudah dikuras, tapi obat yang dia konsumsi terlalu keras. Saat ini Rafka mengalami irritable bowel syndrome (IBS) dan masih mengalami heartburn.
Dokter juga terus memantau kondisinya. Mereka belum mengetahui pasti efek obat itu terhadap organ tubuh Rafka yang lainnya. Nita mengeratkan kepalan tangannya, merasa bersalah pada Rafka. Dia tidak tega mendengar anak sekecil itu terluka parah karena ulahnya. Bram heran melihat Nita yang malah melamun. Nita. Nita terkesiap. Dia melempar senyum kaku. Perasaan bersalah Nita terlalu besar hingga membuatnya tidak fokus pada Bram. Aku mau pergi ke ruangan Rafka, bukan ke kamar rawat Rea. Kamu harus naik lift sebelah kalau mau pergi menjenguk Rea. Lift ini tidak berhenti di lantai 7. Mereka hanya menjalankan satu lift untuk pergi ke sana, ujar Bram menjelaskan. Nita mengangguk di tengah kegundahannya memikirkan Rafka. Namun bukannya keluar, Nita malah menutup pintu lift. Saya ingin melihat keadaan anak itu sebelum bertemu Rea, boleh kan? Tanya Nita. Bram mengangguk seraya tersenyum lebar. Tentu boleh. Kamu memang wanita baik. Nita terkesiap mendengar pujian Bram. Dia mendengus. Baik, kamu salah Bram. Aku wanita jahat. Aku yang sudah membuat anak kecil itu terluka, batin Nita. Ting. Lift berhenti di lantai 4. Bram dan Nita keluar dari lift. Begitu sampai di depan kamar Rafka, Bram tertegun melihat Azalea yang berdiri di depan kamar rawat. Bella. Bram buru-buru berjalan menghampiri Azalea. Azalea menatap tajam Bram yang datang bersama Nita. Hatinya terbakar. Dia menunggu Bram sejak tadi, bahkan berbohong pada Kevin yang sedang menunggunya di bawah. Tapi, Bram malah asik berduaan dengan Nita. Kamu di sini? Tanya Bram dengan senyum sumringah, namun raut wajah Azalea yang masam membuatnya sadar tentang kemarahan wanitanya. Bram melirik Nita sekilas. Tadi aku pergi ke bawah untuk minum kopi, lalu bertemu dengan Nita. Tuan Rendra menitipkan ini untukmu, potong Azalea seraya menyerahkan bungkusan makanan di tangannya dengan kasar. Karena keadaan Rea dan Raditya yang sama-sama membutuhkan pengawasan, keluarga Atmaja tidak bisa menjaga Rafka yang celaka karena menyelamatkan Raditya. Karena itu, Franz meminta bantuan Bram untuk mengawasi langsung perkembangan Rafka. Sedang Nurman, lebih fokus pada pencarian Pramono yang sudah mencelakai putra angkatnya. Tuan Rendra khawatir kamu belum makan siang. Karena itu, dia memintaku mengantar makanan. Tapi sepertinya, dia terlalu berlebih-lebihan. Aku yakin, kamu bahkan sudah makan dengan wanita itu, ketus Azalea seraya mendelik pada Nita. Tidak bisa menahan rasa cemburunya. Bram mengerenyitkan mendengar rasa kesal dalam nada bicara Azalea. Dia mengulum senyum, senang dicemburui mantan istrinya. Sikap Bram membuat Azalea semakin berang. Dia memalingkan wajah. Tanpa berkata apapun lagi, Azalea melangkah pergi meninggalkan Bram. Bram melirik Nita. Dia memberikan bungkusan makanan yang Azalea berikan. Masuk saja kalau mau menjenguk Rafka. Tolong simpan ini di kamar. Aku pergi dulu. Nita memperhatikan Bram yang mengejar Azalea masuk ke dalam lift. Dia tidak suka Bram bersama wanita lain. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa benar dia pacar Bram? Desis Nita. Kesal pada Bella yang membawa Bram pergi darinya. Bram tersenyum sambil memperhatikan Azalea yang marah. Kebetulan sekali hanya dirinya dan Azalea yang berada di dalam lift. Bram menarik pinggang Azalea. Jangan marah. Tadi, aku dan Nita benar-benar tidak sengaja bertemu, ujar Bram seraya mengecup pipinya. Azalea mendorong Bram, lalu mengusap bekas kecupannya dengan kasar. Matanya melotot, menatap Bram dengan nyalang. Jangan kurang ajar. Aku tidak peduli kamu sengaja bertemu dengannya atau tidak. Itu bukan urusanku. Ketus Azalea seraya membuang muka. Bukannya menyerah, Bram malah semakin memepet Azalea. Sudah lama Bram tidak melihat Azalea cemburu. Padahal dulu, saat mereka masih berselingkuh di belakang Rea, hampir setiap bertemu Azalea merajuk karena cemburu pada adiknya. Tapi setelah menikah, sikap Azalea berubah acuh. Aku bicara jujur. Percaya padaku. Bram tanpa segan membalikkan tubuh Azalea, lalu mendorongnya ke pojok. Dia kembali mengecup pipinya. Aku senang melihatmu cemburu. Tapi, aku lebih senang kalau kamu bermanja padaku. Mata Azalea membulat mendengar perkataan Bram. Dia semakin tidak paham dengan sikap pria itu. Tatapan Azalea tertuju pada dinding lift yang memperlihatkan dirinya dan Bram. Apa Bram benar-benar jatuh cinta pada Bella? Tapi kenapa?
Batin Azalea bertanya-tanya, kenapa Bram harus menyukai wanita dengan wajah ini? Azalea fokus memperhatikan bayangan wajahnya, hingga tidak sadar Bram sudah menyusupkan wajah ke ceruk lehernya. Azalea mengerang saat tiba-tiba Bram menyesap lehernya dengan kuat. Bram lepas. Azalea memberontak. Dia panik. Kevin sedang menunggunya di basemen rumah sakit. Apa jadinya jika pria itu melihat tanda merah yang Bram berikan? Bram, jangan macam-macam. Kita berada di lift umum. Bagaimana jika ada yang melihat? Bram tidak mendengar. Bukannya melepaskan Azalea, pria itu malah memeluk pinggangnya semakin erat. Bram membuka kancing atas baju Azalea, lalu mengecup bagian atas dadanya. Dengan cepat, Bram memberikan tanda merah di beberapa tempat. Begitu Bram membuka 3 kancing baju Azalea, Bram tertegun melihat luka bakar yang terlihat mengerikan di bagian bawah dada mantan istrinya. Apakah ini sakit? Bram menatap bekas luka Azalea dengan mata berkaca-kaca. Dia menyentuh salah satu bekas luka dengan tangan bergetar. Takut Azalea kesakitan saat Bram menyentuhnya. Plak. Azalea mendorong Bram yang melemahkan pelukannya, kemudian memukulnya. Kurang ajar, berang Azalea. Bersambung.